Karena sifat ASI itu supply on demand, jadi kita harus susuin anak kita itu sesering mungkin. Jadi semakin sering kita susuin anak kita, semakin banyak juga produksi ASI-nya. Semakin sering kita keluarkan ASI kita, semakin banyak juga ASI yang kita produksi. Semakin kita sering menyusui atau mengeluarkan ASI, akan semakin banyak juga produksi ASI kita. Itu harus mams selalu ingat. Dan ketika di awal kelahiran ASI kita masih tetes demi tetes, mams perlu bersabar, perlu berkomitmen, dan selalu tanamkan prinsip kalau ASI mams pasti cukup untuk bayi. Tuhan kasih kita 2 payudara. Sebenarnya bayi itu bisa kenyang dengan hanya 1 payudara. Kita dikasih 2, berarti 1 lagi itu untuk cadangan. Jadi pasti cukup untuk anak mams. Tuhan kasih kita 2 payudara, itu pasti ada fungsinya. Orang-orang zaman dulu belum kenal pompa, belum kenal sufor, mereka tetap masih bisa nyusuin. Karena apa? Karena keyakinan mereka. Dan masih juga belum ada substitusi yang lain seperti sufor atau misalnya di pompa-pompa dan lain-lain. Jadi kita pasti bisa sukses juga seperti nenek-nenek moyang kita lah, istilahnya seperti itu. Jadi mams tetap harus semangat, harus tetap yakin kalau ASI mams itu cukup. Ketika mams ngeliat mungkin di media sosial teman mams kok hasil pumpingnya banyak gitu ya, kulkasnya sampai gendut dan lain-lain. Oke mams, biarkanlah itu teman mams. Yang penting mams fokus dengan diri mams sendiri dan anak mams. Gak perlu gendutin kulkas, gendutinlah anak mams gitu aja. Yang penting anak mams bisa sehat dengan ASI yang mams kasih. Pokoknya tetap semangat ya mams ya. Dan ketika ASI kita di awal itu masih sedikit, biasanya kan juga banyak juga yang menyarankan udahlah sufor aja kayak gitu kan. Sebenarnya sufor bukan racun sih mams, memang bukan racun gitu, itu jadi alternatif juga sebenarnya. Tapi memang ada beberapa faktor yang harus memperhatikan apakah memang anak mams itu membutuhkan sufor atau enggak. Selama kita masih punya keyakinan tekad yang bisa kita perjuangkan untuk yang terbaik untuk anak, kenapa tidak, seperti itu kan. Nah, sebenarnya stigmanya biasanya ketika ASI kita sedikit dan dikasih saran udahlah sufor aja dulu, berharap kan nanti kalau misalnya ASInya udah naik baru kita ganti ke ASI gitu kan, sufornya baru berhenti. Tapi kan sebenarnya yang terjadi itu nggak seperti itu mams. Sebenarnya ketika kita kasih substitusi yang lain, ASI kita tuh malah makin ngedrop sedikit dan malah nantinya jadi stagnansi, jadi benar-benar berhenti ASInya. Karena kan ASI itu mengikuti perkembangan bayi, kebutuhan bayi ya, mengikuti kebutuhan bayi, Nah, ketika kita kasih substitusi sufor, otomatis kebutuhan lambung bayinya akan mungkin spare-nya itu kan akan lebih sedikit. Nah, nanti produksi ASI yang akan diproduksinya itu ya mengikuti yang sisa spare-nya itu. Misalnya gini, misalnya lambung bayi itu 60 mili, terus kita kasih sufor nih 40 mili, otomatis pada saat kita nyusuin ya diproduksinya hanya 20 mili. Terus nanti timbul lagi tuh kan bener ASI aku sedikit, kok nggak naik-naik ya, akhirnya naikin sufor, naikin lagi jadi 50 mili, akhirnya nanti ASI yang kita produksi ya jadi makin sedikit, hanya 10 mili. Tuh kan jadi makin sedikit, kasihan bayinya, kasih lagi 60 mili sufornya, akhirnya bener-bener nggak ada ASInya. Jadi bener-bener kita harus perhatikan hal-hal seperti itu ketika kita merasa ASI kita sedikit. Coba kita ingat-ingat lagi, ASI itu supply on demand gitu. Jadi semakin sering kita nyusuin ya akan semakin banyak. Jangan lupa sinyal dari air liur bayi. Jadi tetap harus DBF ya mam ya. Jadi biar ASI kita juga jadi banyak gitu sesuai dengan kebutuhan si bayi. Dulu anak aku juga sempat 3 kali dikasih sufor karena pada saat itu ASI aku masih sedikit, pengetahuan ASI aku juga masih belum ada. Suami juga dan orang-orang sekitar juga belum banyak yang tahu soal ASI. Akhirnya dikasih sufor dan kondisinya juga pada saat itu anak aku juga lagi dehidrasi, jadi akhirnya dikasih sufor dan itu sedih banget rasanya. Apalagi aku ingat banget waktu itu aku udah berjuang dari malam sampai
subuh itu aku berjuang begadang nyusuin anak aku, dan ketika subuh itu anak aku masih nangis-nangis, dan dikira orang sekitar aku kayak suami aku gitu ngiranya, oh ini anaknya nggak kenyang nih pakai ASI aku gitu. Jadinya ya udahlah support aja, akhirnya dikasih support, dan itu aku ingat banget, itu aku sedih banget di situ, apalagi kondisi aku lagi baby blues, jadi bener-bener double sedihnya. Akhirnya anak aku kena support, tapi untungnya nggak lama sih, karena pada saat itu aku akhirnya pijat laktasi, breast care, dan di situ kelihatan mams kalau ASI aku tuh banyak. Jadi pada saat di breast care itu dipencet itu ASInya tuh sampai mancur-mancur gitu mams. Jadi sebenarnya ASI aku banyak, dan pada akhirnya berhenti support, anak aku settle di menyusui. Nah mungkin cara itu juga bisa mams lakukan ya, coba nanti setelah melahirkan itu di breast care, jadi biar ASInya lebih lancar, oksitosinnya juga lebih rileks, jadi ASInya bisa lebih lancar lagi lah istilahnya keluarnya untuk bayi kita gitu ya. Dan pada saat breast care itu waktu itu sampai aku videoin, jadi aku pengen punya bukti kalau sebenarnya ASI aku tuh banyak loh. Jadi jangan lagi ngomong udahlah anak aku pakai support aja gitu. Ya sebenarnya support bukan racun sih, nggak masalah juga, cuman memang ciptaan Allah gitu, nggak bisa digantikan dengan support manapun atau susu manapun, mau itu yang harganya ratusan juta, nggak akan pernah bisa menandingi ciptaan Allah gitu. Aku selalu yakin Allah kasih anatomi tubuh kita itu pasti ada fungsinya. Kita dikasih 2 payudara loh, 1 payudara aja bayi bisa kenyang, kita punya 2, 1 lagi cadangan. Jadi Tuhan udah kasih itu sama kita, tinggal balik lagi ke kitanya, prinsip kitanya seperti apa, keyakinan kita seperti apa, seperti itu ya mams ya. Dan kita nggak pernah tahu isi payudara kita itu seperti apa, karena ASI itu kan ngikutin kebutuhan bayi, jadi pasti berubah-ubah kayak gitu. Dan juga yang tahu ya cuma bayinya sama Tuhan dong, kita kan nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah mendeskripsikan isi payudara kita tuh dari hasil pumpingan, karena itu sama sekali nggak make sense gitu ya, karena banyak banget faktor yang mempengaruhi pada saat kita pumping. Misalnya jenis pumpingannya tuh apa, elektrik atau yang manual. Kalau misalnya kita pakai yang elektrik, yang single atau yang double, terus durasi pada saat kita pumping itu berapa lama, terus juga mereknya juga mempengaruhi. Pumpingan yang harga 200.000 akan beda banget hasilnya dengan yang pumpingan harga 1.800.000 akan beda banget. Terus pada saat kita pumping, kita ngerti nggak sih fitur-fiturnya, maksimalin nggak sih fitur-fitur yang ada di pumpingan itu seperti apa. Terus juga ritme pumpingannya kita, ritmenya tuh kayak gimana. Terus juga kapan sih kita pumpingnya, pagi, siang, sore, malam, itu juga mempengaruhi. Kalau kita pumpingnya malam, tengah malam, biasanya itu hasil pumpingannya itu banyak, karena hormon prolaktin itu biasanya bekerja di malam hari, tengah malam lah, misalnya kayak dari jam 11 sampai jam 3 subuh gitu. Nah itu biasanya banyak tuh produksi ASInya, jadi itu benar-benar mempengaruhi banget gitu. Jadi nggak bisa kita jadiin patokan hasil pumpingan itu adalah hasil dari isi payudara kita. Yang terpenting adalah tetap susuin langsung, jangan lupa. Dan ketika kita mau pumping ya boleh-boleh aja, tapi jangan lupakan DBF ya mam ya. Pada saat anak aku usia 5 bulan, aku cobain pumping lagi, karena tadinya aku mau belajarin dia makan, jadi aku kasih ASI perah aku pakai sendok gitu. Tapi pada saat aku pumping lagi di usia 5 bulan, ternyata balik lagi ASI aku tuh tetes demi tetes lagi. Jadi memang pumpingan itu, satu alat pumping itu perlu adaptasi gitu ya. Pada saat kita pakai itu perlu adaptasi, jadi nggak langsung kita cobain pumping tuh langsung banyak, jadi perlu adaptasi buat bisa hasil pumpingannya banyak. Pada saat umur 5 bulan ya aku biasa aja sih, nggak panik kayak gimana orang. Biasa aku juga nyusuin anak aku baik-baik aja, berat badan anak aku juga baik-baik aja. Jadi memang benar-benar hasil pumpingan tuh nggak bisa mendeskripsikan isi payudara kita gitu ya. Dan selain itu alat pumping itu beda loh mas dengan ketika bayi menyusu. Ketika kita pumping, jadi itu kan kayak hanya menghisap gitu ya, hanya menghisap. Nah biasanya hisapan pumping itu nggak sampai ke kelenjar-kelenjar payudara yang paling dalam. Tapi ketika
ketika bayi menyusui langsung, itu bayi itu menggunakan 11 otot wajahnya. Jadi sampai benar-benar menyusunya tuh sampai benar-benar ke kelenjar payudara yang paling dalam. Jadinya sampai benar-benar kosong biasanya kalau anak menyusu. Tapi kalau hasil pumpingan biasanya hanya menghisap aja di bagian depan-depan kelenjar depan payudara kita gitu. Jadi benar-benar beda banget gitu antara hasil pumpingan dan juga direct breastfeeding. Dan ada isu yang lain, biasanya isunya tuh anaknya nggak mau nyusu nih, nggak mau nyusu langsung gitu, pengennya pakai dot. Akhirnya dipakein lah dot, sampai akhirnya jadinya nggak mau nyusu sama ibunya dan jadinya bingung puting. Bingung puting akan aku bahas nanti next video. Ini aku hanya kilas aja gitu ya. Jadi akhirnya ibunya hanya mengandalkan pumping aja atau jadinya eksklusif pumping. Nah sebenarnya eksklusif pumping juga nggak apa-apa sih mas, berarti kan tetap ibunya mau berusaha buat nyusuin anaknya gitu kan dengan media lain. Tapi memang pasti akan lebih capek sih gitu. Cuman sebaiknya moms juga memperhitungkan DBF-nya ini, karena DBF itu nggak kalah pentingnya. Karena yang tadi aku sempat singgung ya, kita dapat sinyal kebutuhan dari bayi kita tuh dari air liurnya. Jadi ASI kita tetap sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dan ketika kita ada di posisi anak kita nggak mau nyusu, kita perlu evaluasi lagi, apakah posisi menyusui kita itu udah bikin anak kita nyaman atau belum. Biasanya posisinya tuh bikin gak nyaman si bayi. Misalnya biasanya nih ya, sepengalaman aku ya, waktu aku awam, ketika menyusu tuh bayinya noleh. Nah coba deh moms noleh terus telan ludah. Nah itu kan kayak ada yang ngeganjel gitu kan di leher sini, di tenggorokan sini kayak ada ngeganjel. Nah itu yang bikin bayinya nggak nyaman. Akhirnya jadi nyusunya tuh kelepas lagi. Nah itu mungkin jadi salah satu faktor ketika kita nyusuin, posisi bayinya itu nggak nyaman. Jadi kita perlu evaluasi lagi nih posisi pelekatan pada saat bayi itu sudah bagus atau belum. Lalu juga posisi kita menyusui, bayinya noleh atau enggak gitu, ibunya nyaman atau enggak. Jadi ketika kita menyusui itu bukan hanya bayinya yang nyaman juga moms, kitanya juga harus nyaman. Jadi benar-benar dua-duanya itu harus nyaman ya moms ya. Nah untuk posisi pelekatan mulut bayi dengan payudara itu harus benar-benar mulut bayinya tuh harus kebuka benar-benar lebar sampai ke bagian aerolanya. Nih aku kasih fotonya, ini aku ambil dari IDAI, kurang lebih seperti ini ya moms ya. Jadi benar-benar posisinya tuh harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya bayi hanya menyusunya tuh hanya di puting aja, biasanya pengeluaran ASINya tuh kurang bagus, jadi nggak maksimal. Dan juga jadi puting kita tuh jadi lecet, jadi sering sakit, bahkan jadi berdarah gitu. Jadi jangan sampailah moms seperti itu. Kalau misalnya bayi menyusuinya mulutnya tuh terbuka lebar dan menyusuinya di aerola, biasanya kitanya juga jadi nyaman dan nggak sakit gitu. Nah selain itu, pada saat kita awal menyusui biasanya juga ada saran nih dari orang-orang terdekat kita, coba tekan payudaranya biar nanti anaknya nggak kepencet hidungnya. Nah itu benar-benar salah ya moms ya, itu please jangan diikutin please. Aku juga dulu seperti itu sih, dipencet-pencet gitu ya biar nggak kena hidungnya. Oke, balik lagi deh basicnya, kita tuh seorang ibu, kita tuh diciptakan ada semacam intuisi gitu ya, intuisi seorang ibu. Nggak akan mungkin sih kalau kita ngerasa bayi kita kepencet, ya pasti kita juga nyadar sih gitu, pasti kita juga nyadar. Dan itu kayak refleks aja yang aku alami sih seperti itu. Dan lagi ketika bayi kita kepencet hidungnya, pasti dia tuh gerak-gerak gitu, nyari nafas gitu kan. Dan itu juga kan bisa kita lihat sinyal-sinyal seperti itu. Atau kalau pada saat bayi kita mau nyusui takut kepencet hidungnya, bisa agak ditarik badannya ke sini gitu. Misalnya nyusuin lagi sebelah sini, bisa agak ditarik sebelah badannya ke sini gitu. Seperti itu ya mas ya. Nah ketika kita pencet payudara kita, sebenarnya yang terjadi itu malah jadi menghambat aliran ASINya.
payudara itu tuh isinya tuh kayak apa ya, kayak ada selang-selang kelenjar gitu loh. Jadi kalau kita pencet selangnya, ya asinya kan keluarnya jadi nggak maksimal kan, jadi det gitu kan, kayak gitulah jadinya, jadi makin sedikit. Apalagi kalau kita di awal-awal kelahiran kan asinya masih belum settle ya, masih keluarnya masih tetes sedikit demi sedikit gitu kan. Kita pencet lah PD-nya, payudaranya, jadinya malah jadi makin sedikit, makin jadi merasa oh iya bener asi aku sedikit, makin stres kan. Jadi please nggak perlu lagi pencet-pencet payudara ya mams ya, itu malah jadi bikin asi kita jadi tersendat. Terus ada lagi nih stigmanya yang banyak juga dialami mams, yaitu anaknya nih kuat banget nih nyusunya, netes terus sampai 2 jam nih, nggak mau nih nggak mau lepas gitu ya, dia jadinya netes terus. Nah sebenarnya menyusui itu efektifnya tuh hanya 30 menit, sama halnya pada saat kita MPASI maksimal itu menyusui itu hanya 30 menit. Karena kalau misalnya lebih dari 30 menit biasanya bayi itu udah nggak fokus lagi menyusu, tapi mentil, jadi dia hanya kecap gitu aja, tapi nggak nyedot gitu. Itu juga hal yang nggak baik, jadinya jadi kebiasaan. Jadi sebaiknya kita membiasakan menyusui itu hanya 30 menit. Setelah 30 menit dia belum lepas juga, kita coba lepasin, karena itu jadi bahan pembelajaran juga buat dia. Kan ASI itu jadi anggapan anak tuh kan makan. Nah kita ajarin makan itu nggak boleh lebih dari 30 menit, dimulai dari ASI yang tidak boleh lebih dari 30 menit. Di sini aku udah menyimpulkan nih buat para moms tips sukses ASI ala Bunda Keandra.